Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sarif Husin. Kali ini saya akan membagikan cerita tentang riwayat hidup Nabi besar Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan dengan 20 April 571. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Nasab bapak dan ibu beliau bertemu pada datuk beliau yang bernama Kilab. Jika diurut sampai atas, nasab beliau berakhir pada Nabi Ismail bin Ibrahim bin orang Arab al-Mustaqribah. Bisa dilihat dari silsilah Nabi Muhammad SAW, mulai dari ayah beliau yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasim bin Abdul Manab bin Qusay. Sedangkan dari ibu beliau Aminah bin Wahab bin Abdul Manab bin Zahrah. Beliau berasal dari suku asli Quraisy, yang mana suku Quraisy adalah suku yang mempunyai kedudukan utama dalam kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di antara bangsa Arab. Menurut Syekh Qudari, tidaklah engkau dapati dalam silsilah bapak-bapaknya Nabi, melainkan orang-orang yang mulia. Tidak ada rendah di kalangan mereka, tetapi mereka semuanya adalah pemuka dan pemimpin. Bahkan ayah beliau Abdullah adalah putra bungsu Abdul Muthalib dan dijuluki Az-Zabih karena menurut riwayat Abdul Muthalib bernajar apabila ia dikaruniai 10 anak lelaki, maka dia akan menyembelih salah satu dari mereka. Ketika diundi, ternyata undiannya jatuh pada Abdullah. Ketika hendak disembelih, Quraisy melarangnya dan ia menebusnya dengan 100 ekor unta. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya Abdullah meninggal 3 bulan setelah menikahi Aminah. Saat itu usia Abdullah kurang lebih 25 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan di rumah Abi Talib di Syi'ab Bani Hasim. Perempuan yang bertindak sebagai bidannya adalah Asy-Syafa Ummu Abdurrahman bin Auf. Ketika Muhammad lahir, ibunya mengirim utusan kepada kakeknya untuk memberi kabar, maka Abdul Muthalib datang dengan gembira dan menemaninya dengan nama Muhammad. Dalam awal perkembangannya, Nabi Muhammad disusui dan dibesarkan oleh ibu kandungnya sendiri, Aminah binti Wahab. Setelah itu, Muhammad disusui oleh Thuwaibah Aslamiyah yang merupakan budak pamannya Abu Lahab. Selain itu, Nabi Muhammad kecil disusui oleh Halimah binti Abu Zuhaib As-Sa'diyah, istri Al-Haris bin Abdi Al-Uzza. Pada usia kurang dari 6 tahun, terjadilah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad untuk mengeluarkan bagian syaitan darinya oleh malaikat Jibril, dan kejadian itu disampaikan pada ibunya. Setelah kejadian itu, Nabi Muhammad diasuh oleh ibunya sendiri pada usia kurang dari 6 tahun. Ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun, ibunya tercinta Aminah binti Wahab meninggal, dimakamkan di Abwa. Ketika ia dalam perjalanan pulang bersama Muhammad dan ditemani oleh Ummu Aiman menuju Makkah setelah mengunjungi paman-pamannya dari Bani Adi bin Nadar di Madinah. Dalam usia muda, Nabi Muhammad hidup sebagai pengembala kambing keluarganya dan kambing penduduk Mekah. Melalui kegiatan pengembalaan ini, dia menemukan tempat untuk berpikir dan merenung. Dalam suasana demikian, dia ingin melihat sesuatu di balik semuanya. Pemikiran dan perenungan ini membuatnya jauh dari segala pemikiran nafsu duniawi, sehingga terhindar dari berbagai macam noda yang dapat merusak
namanya. Karena itu, sejak muda Nabi Muhammad dijuluki Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya. Menurut Al-Qudari mengatakan bahwa ketika Muhammad berusia 12 tahun, beliau bersama pamannya Abdul Talib melakukan perjalanan ke Sam untuk berdagang bersama rombongan kafilah para saudagar dari Makkah. Setibanya di Bashrah diawasi oleh seorang pendeta yang dikenal dengan Buhaira, meski namanya sebenarnya adalah Jirgis atau Korje. Setelah rombongan Abu Talib berhenti dan beristirahat, Buhaira menemui mereka layaknya menyambut tamu. Setelah itu, ia menjelaskan kepada Abu Talib bahwa anak ini akan menjadi utusan Allah. Buhaira mengenalinya dari sifat-sifat kenabian pada diri Muhammad yang ia lihatnya dalam kitab-kitab suci mereka. Setelah itu, Buhaira menyarankan kepada Abu Talib agar membawa pulang kembali anak tersebut ke Makkah sebelum sampai Sam, karena Buhaira khawatir dirinya akan dijahati oleh orang-orang Yahudi. Kemudian beliau dibawa pulang kembali ke Makkah bersama para pembantunya. Perkataan ini sering diucapkan ahli kitab Yahudi dan Nasrani sebelum Rasul diutus. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 89 yang artinya, maka setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka ingkar kepadanya, maka laknat Allah atas orang-orang yang ingkar itu. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 89. Ketika Nabi Muhammad berusia 20 tahun, terjadilah perang Fijar, yaitu perang antara Kinanah yang bersekutu dengan Quraisy melawan Qais. Namun peperangan ini dimenangkan oleh suku Qais. Peperangan Fijar ini terjadi beberapa ketika usia Nabi Muhammad mencapai 25 tahun. Muhammad berangkat ke Sam membawa barang dengan saudagar wanita yang kaya raya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dalam catatan sejarah, Khadijah adalah saudagar janda yang kaya. Ia memperkerjakan kaum lelaki untuk menjalankan usaha dagangannya dengan sistem bagi hasil. Ketika Khadijah mendengar dengan kejujuran Muhammad dan perkataannya yang benar, sehingga kaumnya menjuluki dengan sebutan Al-Amin atau orang yang terpercaya, maka ia tertarik untuk memperkerjakan Muhammad untuk menjalankan perdagangan ke Sam. Dalam perjalanan perdagangan, Nabi Muhammad ditemani oleh salah satu pembantu Khadijah yang bernama Maisyarah. Tawaran tersebut diiyakan oleh Nabi Muhammad dengan sistem bagi hasil. Untuk itu, ia berangkat ke Sam untuk menjual barang dagangannya Khadijah. Dalam catatan sejarah diketahui bahwa Muhammad SAW berhasil menjual barang dagangan Khadijah hingga memperoleh keuntungan yang besar. Hal itu karena banyak pedagang menilai cara Nabi Muhammad berdagang dilakukan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Setelah mendengar langsung cerita kelebihannya yang ada pada diri Muhammad, mulai dari sifat, sikap, tutur kata, hingga kesaksiannya banyak pihak mengenai kejujuran dan keutamaan Nabi Muhammad, maka kemudian Khadijah melamar Muhammad. Saat itu usia Nabi Muhammad 25 tahun, sedangkan Khadijah berumur 40 tahun. Sebelum menikah dengan Nabi Muhammad, Khadijah adalah seorang janda yang mempunyai anak dua yang meninggal sebelum dewasa. Dari perkawinannya dengan Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai beberapa anak, yaitu Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Muhammad hidup bersama Khadijah selama 25 tahun dan tidak pernah menikah dengan perempuan lain selama Khadijah masih hidup.
Ada sebuah kejadian penting yang perlu dicontoh sebagai tindakan bijak dari seorang Muhammad SAW. Pada usia 35 tahun datanglah banjir bandang Mekah sehingga merusak dinding Ka'bah. Maka orang-orang Quraisy bermaksud merenovasi Ka'bah dengan merobohkan Ka'bah dulu untuk meninggikannya dan membangun atap. Maka berkumpullah suku-suku Quraisy untuk merencanakan pembangunan itu. Akan tetapi mereka takut merobohkannya karena kedudukan Ka'bah di hati mereka. Maka Al-Walid ibnu Mughirah berkata, apakah dengan merobohkannya kalian akan memperbaiki atau merusaknya? Maka mereka menjawab, kami ingin memperbaikinya. Al-Walid berkata, sesungguhnya Allah tidak membinasakan orang-orang yang memperbaikinya. Maka Walid mulai merobohkannya dan mereka mengikutinya. Kemudian orang-orang Quraisy membongkar dan merobohkan Ka'bah hingga mencapai makam Ibrahim. Maka mereka keluarkan hijz darinya dan mulai membangun dinding Ka'bah. Adapun yang memimpin pembangunan ini adalah seorang tukang kayu yang bernama Bakum. Para pemuka Quraisy membawa batu-batu di atas leher-leher mereka. Di antara mereka adalah Al-Abbas dan Rasulullah. Untuk setiap rukun dikhususkan sekelompok pembesar yang mengangkut batu-batu ke situ, kemudian membangunnya kembali. Ketika pembangunan sudah sampai pada peletakan kembali batu Hajar Al-Aswad, maka mereka bermaksud meletakkan Hajar Al-Aswad pada tempatnya semula. Maka para pemuka mereka berselisih tentang siapa yang berhak meletakkannya. Mereka berebut melakukan ini hingga nyaris berkobar api peperangan di antara mereka. Perselisihan ini terjadi selama 4 hari 4 malam. Perselisihan itu terus memuncak dan dikhawatirkan akan memicu terjadinya peperangan antar suku. Maka Abu Umayyah Al-Mughirah Al-Makhzumi, paman Khalid ibnu Walid yang merupakan orang tua kalangan orang Quraisy berkata, hai kaumku, janganlah kalian bertengkar dan putuskan siapa yang kalian ridai keputusannya. Lalu mereka menjawab, kami serahkan urusan ini kepada orang yang pertama yang masuk Ka'bah melalui pintu masjid. Pendapat ini disetujui oleh mayoritas kabilah. Mereka puas setelah mengetahui ternyata orang yang masuk ke Ka'bah lewat pintu masjid adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka berkata, kami setuju dengan Muhammad Al-Amin. Untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, Nabi Muhammad SAW menggelar sorban. Beliau mengambil Hajar Al-Aswad dengan kedua tangannya di tengah-tengah sorban tersebut. Kemudian Nabi Muhammad meminta untuk seluruh kepala kabilah suku yang berselisih untuk mengangkat dan membawanya ke tempat peletakannya Hajar Al-Aswad. Setelah sampai pada tempat semula, lalu beliau sendiri yang mengambilnya dan meletakkannya pada tempatnya semula. Keberhasilan Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah kompleks tersebut membuat orang-orang Quraisy akan kebijakannya dalam meredam konflik yang hampir menimbulkan pertumpahan darah. Ini menunjukkan betapa Nabi Muhammad mempunyai jiwa yang bijak dalam memimpin dan mengatasi masalah sosial. Cukup sekian cerita yang saya ceritakan tentang riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Semoga dari diri saya maupun dari anak murid saya dan teman-teman sekalian yang mendengarkan, semoga mendapat syafaat dan berkah
Nabi Muhammad SAW di dunia dan akhirat. Akhir kata, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.